Kajian hati, tenangkan hatimu. Baik, sekarang kita juga punya tamu istimewa nih. Tamu Ah, lagi. Tamu lagi. Masya Allah. Ada Loli, assalamualaikum Allah, warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang belakang kelihatan? Kelihatan ya? Ya, alhamdulillah. Boleh nanya? Pak Ustadz, Iya, Loli mau nanya. cakep. Saya bilang, Oh, bukan pantun. Neng AA aja ya? Iya. Terus kamu manggilnya Neng gitu. Iya. Ya, jadi Neng mau nanya. Boleh. Ini namanya siapa dulu izin? Oh iya, nama aku Loli. Pak Ustadz, Loli mau nanya. Loli itu kan pengen nikah, Pak Ustadz. Kan udah gede ya. Udah gede gak anak kecil lagi kakak. Oh iya. Iya tadi dibilang anak kecil. Iya. Umurnya udah 33. Oh, Nggak ketahuan kan? enggak. Gitu kalau itu pengen nikah, gimana caranya biar dapat jodoh yang terbaik, yang Loli inginkan, Seperti apa yang Loli inginkan itu? tampan, mapan dan beriman. Atu Loli mah nggak muluk-muluk sebenarnya mah, itu aja gitu. Jadi Kayak siapa kira-kira? kayak Ahilman. Ini kata, itu disuruh ibu. Tadi itu di belakang, kayak Ahilman. Aku mah nurut kan, disuruh apa lagi boleh? Padahal banyak banget, cuman takut durasi ya Pak. Jadi Pak lagi. Kalau AA tuh takutnya Pak Ustadz manggil aku Neng gitu, nggak enak akunya. Terus? Segitu aja ya Oke. Ahilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Masya Allah. Nah ini pertanyaannya tadi lengkap ya. Di masalah jodoh, gimana supaya dapat jodoh? Sesuai yang dimunajatkan ya. Mangga. Iya, Bunda. Ini pertanyaannya Neng Loli. Asa nggak enak Neng Loli. Ini pertanyaannya Teh Loli ini sangat mewakili sekali, betul? Tentang jodoh. Jodoh itu dicari dan dinanti kalimatnya. Jodoh itu dicari dan dinanti. Teh Loli pantaskan diri agar datang jodoh yang terbaik. Banyak orang sibuk mencari yang terbaik tapi lupa menjadi yang terbaik. Padahal biasanya Allah akan hadirkan yang baik kalau kita sudah berusaha menjadi yang baik. Mulai hari ini sibukin aja datang taklim, berteman sama teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Insya Allah, Allah selalu tahu caranya kok gimana mempertemukan kita dengan yang baik itu. Mungkin harus agak sedikit diatur saja standarnya. Kadang mungkin kita ketinggian, padahal kitanya, ya enggak maksud saya padahal kitanya kan agak kurang gitu ya. Kita tuh merasa pengennya bukan. Doanya Pak Ustadz, ada doanya nggak? Ada. Jadi doanya itu sok kasih Indonesianya aja ya. Ya sok sama-sama ya Allah. Tanamkanlah rasa cinta di hatiku kepada orang yang mencintaimu dan kepada orang membuat aku semakin dekat denganmu. Itu doanya. Ya Allah, jatuh cintakan aku kepada orang yang mencintaimu dan kepada orang yang membuat aku semakin dekat dengan dirimu. Jangan nyari cinta karena paras. Paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Iya kan? Jangan karena harta, harta ada habisnya. Betul? Jangan karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi cintai orang yang bisa membuat kita makin dekat sama Allah. Baik, sekarang kita akan berikan kesempatan lagi ya Ahilman ya untuk Boleh. penanya mengenai tema kita hari ini. Boleh. Jadi ceritanya 4 bulan yang lalu ibu saya meninggal. Terus posisi saya tidak ada di rumah, yang ada di rumah suami sama adik saya. Suami saya nelpon ke saya sekitar jam 4
jam 4 sore ngabarin suruh pulang. Tapi saya waktu itu saya bilang anaknya nggak bisa pulang soalnya lesnya kemarin bolos terus. Nggak enak saya bilang seperti itu. Nanti pulangnya jam 5. Memang kenapa mama? Nggak apa-apa, mau dibawa ke rumah sakit. Tapi nggak apa-apa kan Pak? Saya bilang seperti itu. Iya nggak apa-apa. Udah, sesampainya saya di rumah, suami langsung bawa. Sekitar jam 5:30 sore, saya sampai ke rumah, suami saya langsung bawa ibu saya ke dalam mobil. Saya pegang kepala tuh masih hangat. Sesampainya di klinik, saya nggak enak rasa. Saya mules apa segala pokoknya nggak enak. Saya duduk di klinik, itu sekitar 5 menit. Saya masuk ke dalam klinik, itu dokter tidak melakukan tindakan apapun ke ibu saya. Saya pegang nadinya, saya pegang lehernya, itu sudah nggak ada. Terus saya tuh masih ngerasa bersalah. Ibu saya meninggal di hari Jumat. Tiap hari Jumat tuh saya selalu gemetaran. Selalu nggak kuat. Kayak kenapa? Coba kalau saya pulang. Coba kalau saya cepat pulang, bawa ke rumah sakit, pasti keadaannya nggak bakal seperti ini. Jadi menyesal terus, tiap hari Jumat tuh saya gemetar, menyalahkan diri sendiri seperti itu. Nggak kuat saya kalau ini, ya ampun, ya Allah saya selalu berdoa, kenapa saya nggak langsung pulang, kenapa nggak bawa ibu ke rumah sakit, selalu menyesal gitu. Yang saya ingin tanyakan, amalan apa biar hati dan pikiran saya lebih tenang lagi. Begitu Ahilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Gimana jawabannya supaya kita bisa ikhlas bukan hanya di mulut tapi di dalam hati juga menerima bahwa ketentuan Allah itu adalah yang terbaik. Monggo Tidak ada yang harus kita sesali dengan semua takdir yang Allah berikan. Tadi Ahilman pernah bertanya, kita sayang gak sama orang tua kita? Sayang. Allah sayang gak sama orang tua kita? Siapa yang paling sayang, kita atau Allah? Allah. Maka Bunda tanamkan itu di hati kita. Allah tuh sayang mengambil ibu saya. Bukan gak sayang, justru karena Allah sayang. Dan ingat ya, kematian itu hak prerogatifnya siapa? Allah. Gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan. Setiap orang sudah ada ketentuan ajalnya masing-masing. Betul? Dan kalau ada yang bilang, ibu saya meninggal karena sakit. Ibu saya meninggal nggak sakit dulu, tiba-tiba meninggal. Ibu saya meninggal, kok kayaknya pagi tuh masih sehat, sorenya udah nggak ada. Saya simpulkan ya, seseorang itu wafat bukan karena sakit, bukan karena tidak sakit, tapi jawabannya karena sudah habis jatah waktunya dari Allah. Betul? Makanya Bunda gak boleh bilang, coba dulu aku tuh datang pulang ke rumah, mungkin ibuku aku tolong segala macam. Sudah terjadi. Untuk semua yang sudah terjadi, katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Bunda setiap ingat dengan semua yang terjadi kemarin, yang bikin Bunda sakit, baca kalimat yang tadi, pegang dada sebelah kiri. Karena jantung letaknya ada di dada sebelah kiri, menunjukkan ada hati yang berdetak di situ. Maka Bunda usapkan di hati, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ibunda wafat di hari Jumat. Iya betul Pak Ustaz. Dan kabar baiknya, salah satu ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, Amin. salah satu cirinya wafat di hari Jumat.
Maka apa yang harus Bunda sesali hari ini? Kalau ternyata mamah wafat dalam keadaan yang terbaik Amin. di Amin. hari Jumat, mudah-mudahan bisa lebih tenang dan tetap kirimkan tadi, doakan, sambungkan, lanjutkan, dan sedekahkan. Mudah-mudahan mamah Allah lapangkan alam kuburnya, insya Allah. Amin. Ya Allah.